Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang kita rasakan, tentunya nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman dan nikmat Islam. Di era pandemi ini kita masih Allah sayangi dan Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk bisa bertemu kembali dalam tatap muka dengan menggunakan PJJ. Belajar jarak jauh menggunakan teknologi. Tentunya anak-anak sekalian, rasa syukur ini yang perlu kita patut rasakan sedalam-dalamnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dalam kondisi apapun kita tidak perlu untuk khawatir dan takut dengan izin Allah bahwa kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar tidak mengenal di mana saja dan kapan saja. Tentunya di era pandemi seperti ini kita jangan sampai dihalang-halangi dengan kondisi yang ada. Tetap kegiatan Sabtu, rutinitas kita melaksanakan kegiatan pengajian, yaitu kajian di hari Sabtu. Mudah-mudahan ananda semua yang di rumah dalam kegiatan seperti ini Allah berkahkan kepada kita semua dan Allah berikan perlindungan kepada kita semua agar senantiasa diberikan keberkahan di dalam mengemban atau menuntut ilmu yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin.
Begitu juga salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini dan di rumah, mudah-mudahan kita kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang ada di rumah, pada kesempatan hari ini bagaimana semuanya sehat? Dan hari ini insyaAllah kajian kita adalah terkait pada surah Luqman ayat 13 ya. Ayat 13 sampai dengan ayat 19. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian kita ini terkait dengan surat Luqman yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah-kisahnya dan diabadikan dalam sebuah Al-Qur'an, ya. Ya. Luqmanul Hakim salah satu nama orang yang disebut di dalam satu Al-Qur'an, tepatnya surah Luqman, ya. Tepatnya surah Luqman ayat Luqman surat ke-13 ayat 31. Surah Luqman surat 31 ayatnya dari ayat 12, ya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Walaqad atayna Luqmanan an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Surah Luqman ini yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran pada ayat 12 yang Allah sebutkan, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah ini apa yang kita bisa ambil daripada ayat yang kita baca pada surat Luqman ayat 12 ini, ya. Tentunya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah itu membutuhkan syukur kita kepadanya. Tentunya ketika Allah berbicara tentang syukur tersebut, sebetulnya syukur itu kembali kepada diri kita sendiri. Bersyukurlah kepada Allah. Maka perintahnya bersyukur pada Allah. Maka ketika kamu bersyukur, ya, tentunya bukan itu saja. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, kadang-kadang kalau kita bersyukur itu apabila mendapatkan sesuatu yang mungkin menurut kita itu ada nilainya, termasuk ketika kita mendapatkan uang dari orang tua, alhamdulillah terima kasih, ya. Padahal itu sebagian kecil yang Allah berikan kepada kita. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Dan jika kamu bersyukur, maka sesungguhnya kamu akan bersyukur pada dirimu sendiri, untuk dirimu sendiri. Nah, pada surah lain, surah Ibrahim yang dikatakan,
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmat, ya. Maka orang yang bersyukur itu tentunya dia akan kembali tadi nikmat itu kepada dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu semua dari kita. Coba lihat, teruskan ayat ini. Maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi pada intinya Allah itu tidak membutuhkan rasa syukur kita. Kalau kita bersyukur pasti Allah bertambah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, Allah tidak pernah rugi tentang rasa syukur kita itu. Maka ananda semua, anak-anakku sekalian, betapa banyak yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga dari A sampai Z. Dari yang kita rasakan dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Coba kita renungkan. Apa saja tentang nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tentunya nikmat ini yang kita rasakan bukan berbentuk materi saja. Tapi berbentuk selain materi yang kita rasakan. Kita bisa bernapas. Kita bisa garuk-garuk. Kita bisa melihat. Kita bisa mendengar. Kita bisa duduk. Kita bisa dan yang lain sebagainya. Semakin banyak kita rasakan di dalam diri kita, oh ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat besar dan sangat luar biasa. Dari tidaknya kita hidup di dunia ini, Allah karuniakan kita dalam kandungan orang tua kita dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai ke 9 bulan. Kemudian kita dilahirkan dari rahim ibu kita dan kita keluar, kita bersuara dan sebagainya. Siapa yang memberikan semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tidak bersyukur, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan itu. Allah Maha Kaya. Siapa yang bersyukur? Kita. Kita bersyukur. Sesungguhnya ketika kamu bersyukur adalah untuk dirimu sendiri. Linafsihi. Wa may yashkur fa innama yashkuru linafsihi. Ya. Ketika kita bersyukur, sesungguhnya rasa syukur itu untuk diri kita sendiri. Nah. Makanya kalau kita tidak punya makanan di rumah misalnya, masih kita bersyukur. Allah masih memberikan kita daya, upaya, kekuatan dan sebagainya. Itu sebagian kecil sebetulnya. Sebagian kecil. Tapi kalau kita rasakan pada diri kita, rasa syukur itu tentunya nikmat yang Allah berikan, yang kita rasakan, yang maupun yang tidak kita rasakan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka patut dan wajib kita harus mensyukuri itu. Ketika kita sudah bersyukur, pasti Allah akan tambah. Tambah apanya? Tambah kenikmatan yang ada pada diri kita. Baik itu berbentuk materi maupun berbentuk non materi. Nah, kalian rasakan tidak semua ini? Coba kamu merasakan. Kamu bangun tidur. Ketika kamu bangun tidur, terasa dalam diri kamu, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tuh. Ketika kita bangun, kita sudah diajarkan doa itu. Rasa apa? Alhamdulillah, menyebut rasa. Menyebut alhamdu. Alhamdu itu adalah segala puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Kamu bisa dihidupkan kembali. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mematikan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan kita bisa bernapas? Siapa yang memberikan kita
bisa berbicara, siapa yang bisa memberikan kita bisa mendengar, siapa yang bisa memberikan kita bisa melihat, dan siapa yang memberikan kita bisa bergerak. Maka pada surah Luqman ini ayat yang menjelaskan tentang bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam sebuah Al-Qur'an. Surah Luqman, surat yang ke-31. Surah Luqman yang ke-31 ini adalah bagaimana kita melihat kondisi pada hari-hari ini. Orang hari ini, teman-teman dan sebagainya, kita lihat banyak orang yang tidak mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada yang bunuh diri lantaran terhimpit ekonomi lah dan sebagainya. Akibat kurang bersyukur, rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya sempit. Hidupnya menjadi sempit. Dan ini akan terjadi kepada siapa orang yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disempitkan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan azab kepada orang yang tidak bersyukur. Ya. Apa? Inna azabi lasyadid. Sebetulnya rasa syukur yang tadi kita rasakan adalah untuk mensyukuri yang Allah anugerahkan kepada diri kita, sehingga nikmat itu akan bertambah kepada diri kita. Ya, ya, anakku sekalian yang di rumah, Anda bersyukur kepada diri Anda atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian semua. Nikmat hidup dan nikmat sehat. Hari ini kita sedang diberikan ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarkah atau tidak bersabarkah? Bersyukurlah atau tidak bersyukurlah? Kita diberikan ujian, harus bersyukur. Karena ujian seperti ini kembali kepada keimanan kita. Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Corona, COVID-19, pandemi dari bulan Februari sampai hari ini kita rasakan. Kehidupan, orang bilang new normal. Ya, new normal. Artinya kehidupan normal, membiasakan kehidupan harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan menjunjung tinggi protokol kesehatan. Tentunya anak-anakku sekalian, nah hari ini Ustadz diamanati oleh sekolah sebagian daripada Satgas COVID-19 di SMA Hayatan Thayyibah di bagian penyuluhan. Tentunya rasa syukur yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini dengan pandemi COVID-19 atau musibah corona harus kita syukuri. Ya. Walaupun hiruk pikuk kehidupan kita dengan kegiatan yang sampai hari ini sudah dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, ini dan Oktober sudah mencapai 9 bulan kita rasakan. Tentunya teman-teman, sahabat semua merasa bosan. Bukan kalian saja. Hampir semua orang merasakan seperti itu. Tentunya harus disikapi dengan kekuatan iman. Dengan kekuatan iman kita. Kalau rasa iman kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang diuji semua. Sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ini. Dan itu harus kita syukuri. Apapun itu adanya, apapun itu jadinya, tentu harus kita syukuri. Nah, karena dengan rasa syukur tadi itu, tentunya untuk dirimu sendiri sebetulnya. Lagi-lagi, fa innallaha ghaniyun hamid.
Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, Ustadz di sini adalah sebagai anggota Satgas Covid yang ada di Hayatan Thayyibah di bagian penyuluhan. Maka Ustadz mengingatkan kepada anak-anakku sekalian dan keluarga di rumah, hendaknya kita mematuhi rambu-rambu yang telah disampaikan oleh pemerintah untuk bagaimana kita menjaga kesehatan diri kita. Itu akan lebih baik. Ya. Waman ahyan nasu jami'a. Siapa yang menjaga dirinya untuk hidup, maka seakan-akan dia menjaga seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi kalau kita tidak menjaga diri kita untuk mematikan ini, maka seakan-akan kita akan mematikan untuk manusia di muka bumi ini. Maka nyawa satu orang itu penting. Kalau kita membunuh satu orang, berarti seakan-akan kita membunuh manusia seluruh dunia ini. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, jangan sampai kita membunuh manusia. Karena kalau kita membunuh itu, bagaikan kita membunuh manusia yang ada di muka bumi. Dan barang siapa yang menjaga kehidupan satu orang untuk hidup di muka bumi ini, maka dia seakan-akan menghidupkan manusia yang ada di muka bumi ini. Maka kesehatan itu sangat penting kita jaga daripada musibah yang terjadi di hari ini yang kita rasakan dari bulan Februari sampai bulan Oktober ini, yaitu COVID-19, yaitu Corona. Tapi anakku sekalian, kalian jangan panik dan jangan khawatir. Tentunya harus dijaga dengan bentuk dan protokol kesehatan. Ya, dihimbau untuk anak-anakku sekalian selalu untuk mencuci tangan apabila setelah kalian melaksanakan kegiatan apapun itu. Cuci tangan, pakai sabun, kemudian kalian menggunakan masker apabila kalian mau bepergian atau keluar rumah. Ya, seperti ini. Ini adalah penting. Ini sebetulnya adalah bentuk ikhtiar kita. Ikhtiar. Atau kita mencari perlindungan. Bukan kita perlindungan itu dengan menggunakan masker ini. Perlindungan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Tapi kita diminta untuk berikhtiar, menjaga diri. Dengan cara apa? Protokol kesehatan tadi itu. Selalu menggunakan masker apabila kita bepergian. Kemudian kita mencuci tangan kita. Mencuci tangan kita menggunakan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Agar ini sebetulnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Kalau kita senantiasa mendirikan salat 5 waktu, tentunya Allah akan jaga diri kita daripada penyakit yaitu yang disebut namanya Bang Corona. Apa namanya? Bang Corona. Ya, Bang Corona ini segera apa namanya? Segera pergi dari muka bumi ini. Ya, di seluruh dunia. Ya, mudah-mudahan Allah angkat daripada Corona yang sampai hari ini kita rasakan begitu banyak orang ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita bertemu, menjaga jarak dan sebagainya, agar supaya hidup kita kembali normal kembali. Nah, dengan musibah seperti ini tentunya yang kita terkait dengan surat Luqman ini, kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur ini, nanti Allah akan cabut itu. Allah cabut musibah yang sampai hari ini Allah masih berikan kepada kita. Dan kita harus patut bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sehingga orang-orang yang sabar itu berserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah yang sangat populer dalam surah Luqman adalah ketika beliau adalah seorang, ada yang diceritakan ya, kisah populer adalah ketika mengabdi kepada majikannya ini Luqman diceritakan dalam
mengelola atau memotong seekor kambing, ya. Seekor kambing. Suatu ketika Luqman diminta majikannya untuk menyembelih seekor kambing. Ibarat gini, wahai Luqman, tolong potongkan kambing, kata majikannya ini. Dan Luqman tidak banyak bertanya, diminta oleh majikan, yang namanya diminta oleh majikannya, untuk apa? Menyembelih kambing. Luqman, tolong sembelihkan kambing untuk dimasak. Oh, kata siapa tuh? Kata majikannya. Kepada siapa? Kepada Luqman. Lalu Luqman ini memotong kambing, ya, yang diminta oleh majikannya untuk dimasak dan untuk dimakan. Maka kata majikannya, tolong dikeluarkan kambing yang dipotong tadi itu, mana bagian yang paling enak, kata majikannya nih. Kata siapa? Kata majikannya. Siap Tuan, saya akan lakukan apa yang diminta oleh Tuan. Malum seorang bujang, ya, diceritakannya kepada Luqman ini, ya, majikan Luqman ini meminta kepada Luqman, Luqman potong kambing dan tolong pisahkan mana daging yang paling enak yang buat nanti kita santap dan kita masak, ya, buat dijadikan makanan. Nah, lalu Luqman itu setelah dia potong kambing tersebut, dipisahkanlah daripada daging yang paling enak di kambing tersebut. Apa yang diambil? Bagian mana yang diambil oleh Luqman? Lalu suruh majikan, diambillah. Setelah dipotong, kemudian disisit, bersih, kemudian dibelah tuh kambing, kemudian diambil mana bagian daging yang paling enak. Kata majikannya kepada Luqman. Oke, akhirnya Luqman dengan kecerdasannya, maka kambing tadi sudah disembelih itu dibelah, dibagi dua kambingnya. Kalau orang berkurban itu disisit. Dari mana nih? Dari dada sini nih. Dari dada ini dibelah dadanya, kemudian sampai sudah terbelah, kelihatanlah di situ ada yang disebut namanya hati. Hatinya di sini nih. Hatinya apa? Diambil. Diambil, dipisahkan hatinya, diambil. Kemudian yang kedua, setelah hatinya apa? Diambil lidahnya. Diambil lidahnya. Setelah beberapa hari, ya, Luqman melakukan hal yang sama. Suruh perintahnya diperintahkan oleh majikannya, hai Luqman, potong kambing kembali. Ya, sama seperti yang kemarin katanya. Terus kenapa yang kedua ini majikannya dia melihat, mengapa engkau memisahkan bagian-bagian yang sama seperti kemarin, yaitu ada hati dan ada lidah. Ya, kedua bagian adalah yang paling enak. Kata siapa? Kata Luqman. Mengapa demikian? Jika keduanya itu yang diambil lidah dan hati. Maka seorang majikan ini bertanya, yang kedua kali ini saya minta untuk memotong kambing dan untuk memisahkan dari keduanya. Anakku sekalian, cerita dengan Luqman tadi itu, ketika dia suruh memisahkan bagian dari daging domba yang paling enak menurut
majikannya, Luqman memisahkan dua tadi itu, hati dan lidahnya. Kedua bagian adalah paling enak jika ia benar-benar menjadi paling tidak enak, dan apabila dia buruk maka sesuatu yang tidak enak dimakannya. Apa di antaranya tadi itu? Tadi yang dipisahkan oleh Luqman, lidah dan hati. Ya. Coba, kira-kira yang terkait dengan lidah dan hati itu apa? Dalam sebuah hadis dijelaskan, ya, dan sebuah pepatah mengatakan, ya, jagalah lisanmu, ya. Karena lisan itu adalah lebih tajam daripada pedang. Ya. Ketika lidah itu dia baik, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Dunia akan menjadi tentram. Ya. Jika lidah itu buruk ataupun lidah itu tidak kita bisa menjaganya, tentunya dia akan menjadi malapetaka dalam kehidupan kita. Ya. Betapa banyak manusia tergelincir dalam pembunuhan, ya, dalam pertikaian, itu diakibatkan dari lidah yang tak bertulang tadi itu. Ya. Ya. Maka Luqman tadi itu memisahkan lidah. Kalau lidah itu baik, insya Allah akan menjadi baik. Dan lidah itu akan menjadi enak rasanya. Kalau lidah tadi tidak menjadi, lidahnya buruk, tentunya tidak enak. Nah, inilah berupa gambaran yang dilakukan oleh Luqman. Sedangkan majikannya itu pun sendiri tidak tahu apa yang dipisahkan oleh Luqman tadi itu. Mengapa bagian lidah? Kemudian yang kedua, hati. Hati juga begitu. Hati manusia ketika dia baik, maka semuanya akan menjadi baik. Organ tubuhnya akan menjadi baik. Tentunya dari apa? Dari perilaku yang ada pada dirinya akan menjadi baik. Orang lantaran perilakunya tidak baik itu karena hatinya sakit. Hatinya kotor. Hatinya itu penuh dengan penyakit. Makanya hatinya itu tidak enak. Maka dari dua tadi itu, yang dilakukan oleh Luqman, hati dengan lidah dipisahkan. Ini tuanku, daging yang paling enak yang ada pada pada domba tersebut. Maka dengan demikian yang dilakukan oleh Luqman tersebut adalah agar senantiasa di dalam kehidupan kita itu harus kita jaga hati kita dengan lidah kita, hati kita dengan lidah kita. Berapa banyak terjadi permusuhan, terjadi percekcokan, dan terjadi pembunuhan gara-gara lisan. Berapa banyak orang yang sakit karena hatinya rusak. Ya. Berbuat iri, dengki, ujub, ria, merasa lebih daripada yang lain. Itu karena hatinya sakit. Maka hidup yang sederhana adalah hidup yang penuh dengan kemuliaan. Dengan hati yang tulus, lidah yang benar. Maka ucapkanlah kalimat-kalimat thayyibah agar senantiasa lidah kita senantiasa mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Sahabat semua yang di rumah, surah Luqman ini betul-betul ini baru satu ayat kita jelaskan. Nanti berikutnya
kita akan jelaskan ayat yang selanjutnya, pertemuan yang berikutnya. Karena durasi yang Ustadz dapatkan dari kegiatan ini, dari kajian ini hanya 1 jam. Ya. Oleh karena itu, Ustadz mengajak kepada anak-anakku sekalian yang di rumah, bagaimana dalam kisah Luqman ini kita mengambil pelajaran agar senantiasa kita mensyukuri tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kaitannya dengan cerita tadi itu? Kaitannya bahwa mulut kita yang ada pada di diri kita itu tentang lidah kita, ya. Tadi mengapa seekor domba yang diambil hanya lidahnya saja yang paling enak. Kemudian hatinya saja. Hati dan lidah ini 2 tadi itu. Dalam kehidupan kita ini harus kita jaga hati dengan lidah. Agar hati kita itu jangan sampai kita memiliki sifat dengki, iri dan sebagainya. Apalagi kita seorang pelajar. Kita bisa senantiasa menjaga hati kita agar kita tidak sombong, tidak buat ujub, tidak riya dan sebagainya. Dan harus menghormati sesamanya dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam kisah ini kita ambil bahwa dalam kehidupan kita ini tentunya yang paling kita harus jaga pada diri kita adalah hati kita. Hati kita itu harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat-sifat tadi yang tidak terpuji. Kemudian yang kedua, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita urus menjaga lidah kita. Lidah kita itu harus kita jaga dengan ucapan-ucapan yang thayyibah. Subhanallah. Kalau kita tersangkut, terpleset, kita sebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mendapatkan nikmat Allah, alhamdulillah. Kalau kita melihat sesuatu yang baik, kita sebut, kita belum pernah melihat, kita melihat takjub kita, subhanallah, subhanallah. Ya. Nah, itu yang harus kita sering lantunkan di dalam kehidupan kita untuk menjaga lisan kita. Ya. Ya. Jadi ketika Luqman diceritakan dalam sebuah kisah ini, bagaimana, apakah Luqman itu seorang nabi? Bukan sebetulnya. Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang penuh ketawaduan. Dan dia adalah, ada yang menurut beberapa riwayat, dia adalah seorang nabi. Ya, seorang nabi. Ya, nabi dan rasul itu kan berbeda, ya. Ya, disebutkan menurut para ulama, nabi dan rasul yang wajib kita iman hanya 25. Apakah Luqman termasuk nabi? Ya. Dia bukan termasuk nabi. Tetapi Luqman ini adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa memberikan contoh suri tauladan kepada manusia-manusia yang lain. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Nur Azlam, jumlah nabi itu sebetulnya ada 124 ya, 124.000 ya. Dan rasul ada 313. Maka apakah Luqman dia termasuk nabi atau rasul? Tapi dikisahkan ini dia adalah seorang hikmah ya, yang Allah anugerahkan hatinya, pencahayaan hatinya itu, sehingga digambarkan dalam kisah surat ini bagaimana supaya kita manusia agar senantiasa bersyukur, dan sesungguhnya rasa syukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Maka itulah yang dikatakan oleh Luqman kepada manusia yang lainnya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara
fa innallaha ghaniyun hamid. Maka kalau dia tidak bersyukur, dia ingkar apa yang Allah berikan, dan Allah tidak membutuhkan itu. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, kata Allah. Betul juga. Ya. Jadi kalau kita tidak bersyukur, ya Allah tidak akan rugi. Maka rasa syukur yang Allah berikan kepada kita di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, keluarga kita, orang tua kita yang telah membesarkan kita, ini adalah bagian daripada yang Allah titipkan kepada kedua orang tua kita, maka kita harus bersyukur. Maka nanti ayat selanjutnya tentang bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik kepada orang tua kita, sehingga kita ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nanti ayat selanjutnya yang kita akan lakukan dan kita akan kaji kembali. Ini satu ayat pertama tentang ayat 12, bagaimana kita mensyukuri tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Hadirin dan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa syukur kita kepadanya dan senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Tentunya Ustadz ingin menghimbau kepada anak-anakku sekalian yang di rumah, maka lakukanlah, yaitu apa-apa yang menjadi baik buat diri kita, yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita realisasikan dalam kehidupan kita. Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban yang harus dilakukan, dan kita melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangannya, agar senantiasa Allah membimbing kita dalam kehidupan kita dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa sudah 1 jam kita lakukan. Mudah-mudahan kajian di pagi hari ini menambah keilmuan kita, dan Ustadz mohon maaf kalau seandainya dalam menyampaikan sebuah cerita yang tadi ada mungkin yang kurang patut, maka Ustadz mohon maaf, dan bisa Anda mencari literatur di dalam sebuah tafsir atau tafsir yang lain. Banyak tafsir yang menggambarkan tentang kajian ini, tentang pada surah Luqman ayat 12. Karena surah Luqman ini dari ayat 12 sampai ayat 19, nanti kita ketemu kembali di kajian selanjutnya untuk menjelaskan beberapa ayat yang selanjutnya terkait tentang cerita Luqman itu. Ustaz kira hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa melalui nanti channel atau menggunakan WA ataupun menggunakan di Google Classroom, bisa kalian mencatatnya kemudian di SMS ataupun menggunakan Gmail yang ada pada kalian, yaitu pakguru.smi@gmail.com. Itu bisa nanti kalian bisa bertanya atau bisa menggunakan saluran telepon Ustadz, yaitu 08156 325 1822. Kalian bisa menyampaikan sesuatu atau kurang jelas apa yang saya sampaikan tadi, bisa kalian lakukan dengan menggunakan tadi SMS, Gmail, dan atau bisa di komen-komentar juga bisa dilakukan. Ya, itulah yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.